إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat iman, nikmat Islam, juga taufik dan hidayahnya serta nikmat kesehatan yang telah Allah berikan sampai pada saat ini kepada kita semua, sehingga kita kembali hadir di tempat yang mulia ini untuk memenuhi salah satu panggilan Allah yang diwajibkan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi 221.000 kurang lebih calon jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan menuju Tanah Suci, dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama nanti akan dimulai sekitar tanggal 20 April, mereka langsung menuju Madinah, dan gelombang kedua nanti akan dimulai pada awal Mei, mereka menuju Jeddah dan langsung ke Mekah. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan pelaksanaan haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dan tidak ada halangan, dan semuanya dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita berbicara haji, maka haji itu adalah salah satu ibadah yang sangat diinginkan oleh setiap kaum muslimin, kaum muslimat, ya. Mereka sangat sekali ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima dengan segala cara apapun, yang penting mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka dianjurkan oleh para ulama kita terus berdoa setelah selesai sholat. Jangan pernah mengatakan bahwa kita punya apa, kita tidak punya apa-apa, karena haji itu adalah panggilan dari Allah. Banyak orang yang berangkat haji tapi tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Ini merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang yang hartanya melimpah tapi tidak tersentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum mendapatkan panggilan haji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umrah pun mereka enggan untuk melaksanakan ibadah umrah. Oleh karena itu jangan pernah putus asa dalam mencari rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara haji maka banyak dari kegiatan pelaksanaan ibadah haji yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah ketika mereka memulai mikot. Mikot itu terbagi dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu ketika mulai tanggal 1 Syawal, mereka yang sudah mendapatkan porsi dan berangkat tahun ini mereka sudah berniat untuk berihram. Mereka mulai mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar karena mereka akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada lagi yang disebut miqat makani. Miqat makani itu adalah tempat memulainya menggunakan kain ihram. Kalau jamaah haji gelombang pertama,
mereka nanti di Madinah kurang lebih 9 hari melaksanakan arba'in, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa di Raudhah, kemudian mereka juga berziarah ke Uhud dan tempat-tempat bersejarah lain. Tapi intinya adalah mereka melaksanakan sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Ya. Oleh karena itu setelah 9 hari baru mereka berangkat ke Mekah dan mengambil mikot di Masjid Dzulhulaifah. Orang Indonesia bilang Masjid Bir Ali. Disitulah mereka mulai mengenakan kain ihram, dan disitulah setelah mereka berniat labbaik Allahumma umratan. Kenapa labbaik Allahumma umratan? Karena rata-rata orang Indonesia itu mengambil haji tamattu, haji senang-senang. Jadi setelah dia datang ke Mekah, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dia menggunakan kembali pakaian biasa, menunggu wukuf ya kurang lebih 20 hari kalau dari awal berangkatnya gelombang pertama. Dan gelombang kedua mereka mulai menggunakan kain ihram itu mulai dari asrama Haji Bekasi. Ya, tapi belum niat. Niatnya di mana? Di Kornul Manazil, di atas pesawat nanti kalau sudah sampai Lamlam, atau di bandara King Abdul Aziz diperbolehkan menurut ulama Mekah. Mereka di situ niat labbaik Allahumma umratan. Rata-rata memakai atau menggunakan haji tamattu. Beda dengan haji ifrad. Haji ifrad itu haji dia melaksanakan haji terlebih dahulu, baru ihram atau umroh, baru umroh. Ya. Tapi ini larangannya luar biasa menjaga larangannya, asal kuat fisiknya, karena selama tinggal di Mekah sampai dia haji dia menggunakan kain ihram. Ini sangat berat. Makanya orang yang haji ifrad itu tidak membayar dam, sedangkan haji tamattu membayar dam. Beda lagi dengan haji qiran. Haji qiran itu dia menggunakan berniat ihram, menggabungkan haji dan umroh, tapi tetap membayar dam. Oleh karena itu ketika dimulai dengan menggunakan kain ihram, apa kain ihram itu? 2 helai kain. Nah disitulah dinyatakan sebagai simbol, ya, simbol pelepasan status sosial kita. Yang punya jabatan, orang kaya, orang miskin, tidak dilihat oleh Allah, tapi kepatuhannya menggunakan 2 helai kain yang digunakan. Semua tidak ada memakai pakaian yang berjahit, dilepas semua. Hanya 2 helai kain tersebut mengingatkan kita bahwa ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya 2 helai kain putih itu yang akan kita gunakan. Oleh karena itu, ketika sudah menggunakan 2 helai kain putih itu dan dia niat labbaik Allahumma labbaik, maka segala status sosial, jabatan, kedudukan dilepas. Ini adalah lambang-lambang yang membuat kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tawaf. Ya, tawaf ini adalah merupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sumber kehidupan kita. Ketika kita tawaf berlawanan dengan arah jam, dari sebelah kiri kita mengangkat tangan, kemudian mengucapkan, melihat ke Hajar Aswad, menengok ke Hajar Aswad sebelah kiri, kita angkat tangan bismillah ya Allahu Akbar. Artinya segala pergerakan kita dari Hajar Aswad sampai kembali ke Hajar Aswad selama 7 kali putaran mengambil hikmah buat kita adalah bahwa kehidupan kita harus terus bergerak. Terus bergerak dalam arti walaupun bergerak, berusaha, tetap ingat kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah. Bismillah Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'ali sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Selama kehidupan kita jangan pernah lepas dari iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua rukun Islam, rukun iman yang telah diajarkan kepada kita, yang merupakan pondasi keimanan kita, tauhid kita, tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Inilah makna filosofi dari kita bertawaf. Kemudian setelah tawaf, jamaah haji biasanya mereka mundur untuk melaksanakan sholat sunat tawaf. Di Masjidil Haram ini semua tempat mustajabun, tempat-tempat mustajab.
tempat paling mustajab adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itulah yang disebut dengan multajam. Ini adalah tempat paling mustajab untuk berdoa kepada Allah. Makanya di situ selalu penuh rebutan orang untuk bisa menyentuh pintu Ka'bah. Kemudian ada yang namanya Maqam Ibrahim, ada namanya Hijr Ismail. Semua tempat di Masjidil Haram adalah tempat ijabah. Jadi di Indonesia tidak ada tempat ijabah, mustajabun. Ijabah ada, tapi tempat mustajab itu artinya hanya ada di tanah suci. Di Indonesia adanya apa? Waktu mustajab. Di negara-negara itu adanya waktu mustajab. Makanya kita gunakan waktu mustajab itu diantaranya sholat ala waqatiha. Sholat tepat pada waktunya. Sepertiga malam terakhir kita berdoa. Antara kemudian azan dan iqamah kita berdoa. Antara salat qobliyah subuh dan ba'diyah subuh itu ada antara qobliyah subuh dan salat subuh itu adalah waktu mustajab. Sebelum qomat subuh kita di situ dianjurkan banyak berdoa. Itu adalah waktu mustajab. Manfaatkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana lagi tempat mustajab? Arafah. Arafah pun ketika wukuf di Arafah itu waktu mustajab. Musdalifah tempat mustajab. Musdalifah juga tempat mustajab ketika orang mabit. Ya, mabit di Musdalifah. Mabit itu tidak lama kalau menurut waktu, hanya lewat tengah malam. Tapi kebanyakan jamaah kita belum terangkut sampai jam 9 pagi, jam 10 pagi. Ya karena kondisi yang luar biasa macet. Kemudian jamaah Indonesia juga memang cukup banyak ya. Kemudian Mina juga menjadi tempat mustajab manakala mabit di Mina tanggal 10, 11, 12. Ini adalah tempat-tempat mustajab. Dan di Madinah ada satu tempat mustajab yang namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Inilah salah satu tempat yang mustajab di Masjid Nabawi. Oleh karena itu, ketika selesai dia berdoa kepada Allah, kemudian sa'i. Sa'i itu adalah berlari dari kecil bagi disunahkan. Itu pun di antara dua tanda pilar hijau. Ketika ini melambangkan mengenal perjuangan Siti Hajar mencari air. Ketika dia berjalan kecil, berlari kecil mencari air, ya. Jadi kita diharuskan berusaha tapi sambil berdoa. Rabbikfir warham wa'fu wa takarram amma ta'lamu innaka la ta'lam innaka antallah azizul akram. Ampuni aku, maafkan aku, engkau tahu segala dosa yang ada di hatiku ya Allah. Penuhilah keinginanku hanya mencari air. Doanya dikabul tapi melalui kaki Ismail. Kemudian dia mengorek kaki Ismail itu di sekitar Ka'bah. Sebetulnya sumurnya itu yang aslinya dekat Ka'bah. Ya, kemudian dikorek-korek kakinya, korek-korek sendiri, kemudian keluarlah air. Kemudian luar biasa perjuangan Siti Hajar. Ya, jadi artinya kita disuruh berjuang dulu, Allah yang menentukan hasilnya. Dalam kehidupan itu begitu. Bekerja saja, nanti Allah yang menentukan rezeki kita. Akhirnya kumpul tuh air. Kemudian ucapan yang diucapkan oleh Siti Hajar itulah jummi, kumpul. Dan air itu sampai saat ini bisa dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia dan tidak pernah kering. Inilah keajaibannya. Kalau kita meminum air Zam-Zam itu bagaimana niatnya? Kalau niatnya ingin dihilangkan dari berbagai penyakit, maka insya Allah akan dihilangkan penyakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita meminum air Zam-Zam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian juga ada yang namanya wukuf di Arafah. Wukuf itu tempat berkumpul, tempat silaturahim universal antar umat Islam dari berbagai negara di dunia ini. Melambangkan bahwa nanti di padang mahsyar itu akan seperti itu kira-kira. Dengan gambaran dengan orang memakai kain putih seluruhnya. Kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwukuf itu diabadikan di dalam hadis qudsi. Hadis yang tidak terdapat firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dinamakan hadis qudsi.
dibanggakan oleh Allah. Allah mengatakan, wahai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku datang dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan pakaian yang lusuh. Mereka datang dengan kecapean. Mereka datang ke sini hanya bermunajat, ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini saksikan oleh para malaikatku, aku ampuni dosa-dosa mereka semuanya. Inilah kebanggaan Allah ketika melihat umat Islam berukuf di padang Arafah. Tapi sayang, seribu sayang, banyak sekali jamaah kita yang belum memahami sepenuhnya manasik haji. Di Arafah kita itu banyak berzikir la ilaha illallah la syarikalah, banyak memohon ampun kepada Allah. Tapi kebagian juga belum paham, masih suka berkelakar, selfie boleh tapi jangan di waktu wukuf. Selfie boleh tapi jangan di waktu tawaf. Kita itu ibadah, wukuf itu dalam keadaan suci, beda dengan sa'i. Begitu juga wukuf kita dalam keadaan bersih, dan kita ingin dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, ya, mabrur tidak mabrurnya bagaimana pelaksanaan wukuf di Arafah, sehingga dikatakan al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'ul jannah. Jadi balasan dari haji mabrur adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah haji setelah di padang Arafah, mereka ke Musdalifah dengan situasi yang berat. Biasanya satu bis diisi hanya 40 orang, ini bisa 80 orang. Ya. Kenapa? Karena memang kalau semua disediakan seperti itu akan susah lewatnya bis itu. Jadi dikurangi bisnya demi kemaslahatan bersama, demi kebaikan bersama. Yang penting antri dan tertib. Kemudian mereka ke Musdalifah mengambil kerikil. Di sana sudah disiapkan batu-batu kerikil, bahkan tempatnya pun, kantongnya pun sudah disediakan oleh panitia haji pemerintah Saudi Arabia. Tapi sayang, kadangkala orang kita itu nggak pernah cukup dengan satu kantong. Mereka ambil beberapa kantong, padahal ada hak orang lain di belakangnya. Kantong itu cukup satu kantong dan tidak perlu dicuci batu itu. Ya. Kemudian setelah mereka mengambil batu, mabit di Musdalifah, ya, kemudian mereka berangkat ke Mina. Ya. Mabit di Mina, kemudian yang pertama mereka tanggal 10 Zulhijjah itu melontar Jumratul Aqobah. Disinilah pentingnya kita belajar manasik haji. Banyak yang salah, banyak yang keliru ketika mereka mau Jumrah Aqobah. Yang dilewati pertama Jumratul Ula, Jumratul Wusta, tapi mereka sudah melontar di Jumratul Ula. Inilah pentingnya belajar manasik haji agar haji kita benar. Jadi ketika mereka melontar itu adalah simbol membuang syahwat, nafsu syahwat setan dalam tubuh kita. Bismillah, ya Allahu Akbar, rajma li syayatin waliridhal rahman. Kita lempar setan, kita mencari dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buang jauh-jauh sifat-sifat setoniah yang senantiasa menggoda kita, menjerumuskan kita ke lembah kenistaan dan dosa. Inilah filosofi dari kita melontar jumrah. Makanya ada orang yang mengambil nafar awal, ada yang mengambil nafar sani. Ya. Jadi kalau mengambil nafar awal dia cukup mengambil batunya 49, ya, kalau nafar sani 60, ya. Jadi disitulah tanggal 12 udah pulang, yang nafar awal, nafar sani itu baru pulang ke Mekah. Di sini diuji, Pak. Bayangkan, diuji kesabaran kita, diuji fisik kita, kedisiplinan kita. Masuk ke kamar mandi antri, masya Allah, luar biasa. Kemudian tidur berdempet-dempetan, mungkin itu yang dialami yang sudah melaksanakan haji di Mina, mabit. Itu diuji. Apapun yang terjadi di sana, sempit, berdempet-dempetan, kita ini tamu Allah. Harus diterima, itu jamuan dari Allah buat kita. Ini kadang dipiralkan. Ini pelayanan seperti ini, sudah kita konsentrasi saja ibadah kepada Allah. Ini kita tamu Allah, ini jamuan Allah. Memang tempatnya dari dulu nggak pernah berubah-berubah, tapi tetap kita minta kuota haji ditambah. Inilah kita berharap
pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar sesuai dengan keinginan masyarakat yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian tahallul awal, ya, menyukur rambut, ya. Baru kemudian dia berdoa, Allahumma ja'al hajjam mabrura wa jamban maghfura wa sya'yan maghfura. Ya Allah, terimalah hajiku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Baru kemudian mereka lepas kain ihram setelah melaksanakan tahallul di Mina. Baru kemudian mereka melontar lagi tanggal 11 sampai tanggal 12 nafar awal mereka ke Makkah, kemudian melaksanakan tawaf ifadah dengan memakai pakaian biasa. Maka selesailah seluruh rangkaian ibadah haji. Tawaf ifadah, sa'i, kemudian tahallul. Seluruh rangkaian haji telah selesai. Mereka semua dihalalkan melakukan apapun yang sesuai dengan ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkunjung, berziarah ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan juga kepada kita untuk bisa ke Mekah, ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umroh. Allah berikan kesempatan kepada kita. Yang penting intinya jangan pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu kita daftar hari ini, mungkin 26 tahunnya akan datang kita baru berangkat. Ya. Karena sekarang seluruhnya rata, ya, 26 tahun antrinya seluruh provinsi itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan abdih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fi bi'ahdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah fa innahu yaumil jum'ah yaumil mu'minin wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amima wa bada'a bi nafsi ta'zima qala jalla jalaluhu alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khari ahli darain khususan sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal bala wal fahsya wal jadba wal qahta wal waba wal daina wal mihana wal fitana ma zahara minha wa ma batan am baladina khassah wa an jami' buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur mujahidina fi sabilik. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa hul aqsa wa fi Gaza wa fi kulli makan yudhkaru bismuk. Allahumma ahiman fi hayatihi salahul islam wal muslimin wa ahlika man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.